Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena nikmat, karunia, hidayat dan inayatnya kita bisa kembali lagi bertemu di obrolan penuh berkah. Yang kedua, salawat serta salam marilah kita curahkan kepada baginda kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir kelak nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah teman-teman sekalian, kembali lagi di obrolan penuh berkah di siang hari ini. Kembali lagi bersama saya Muhammad Rafen Zorazan Al-Arif. Kali ini dengan seri terbaru kita bersama narasumber kita pada hari ini, yaitu beliau Ustadz Muhammad Ihsan Fauzi, Sarjana Sains Magister Manajemen, selaku Kepala Sekolah SMIT Nur Hidayah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana Ustadz kabarnya? Oke, alhamdulillah baik Mas Rafinzo. Alhamdulillahirabbil alamin. Di akhir-akhir ini kesibukannya apa nih Ustadz? Ya ini lagi mantengin hasil SNBP dan laporan ke dinas, kemudian tanda tangan. Alhamdulillah yang diterima banyak, jadi tanda tangannya banyak banget. Alhamdulillahirabbil alamin, masya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Di beberapa hari lalu telah diinformasikan terkait SNBP. Alhamdulillahirabbil alamin 49 siswa ya Ustaz ya, dari SMIT Nur Hidayah berhasil mendapatkan warna biru teman-teman semua. Alhamdulillahirabbil alamin Ustaz. Gimana nih Ustaz? Selaku kepala sekolah SMIT Nur Hidayah, reaksi Ustaz terhadap dua warna tersebut, merah dan biru. Bagaimana itu? Pertanyaan menarik Mas Rafinzi. Alhamdulillah ala kulli hal. Saya kemarin terharu menangis, bukan karena capaian-capaian atau hasil, tapi karena ada dua hal. Yang pertama, anak-anak yang keterima, mereka merasakan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Dengan usaha ya biasa, tapi kemudian seolah-olah mendapatkan keajaiban. Pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, doa-doanya dikabulkan, merasakan cintanya Allah Subhanahu wa taala, merasakan dekatnya Allah Subhanahu wa taala, merasakan baiknya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, Masya Allah. Dan saya juga terharu karena ternyata anak-anak yang belum keterima memahami tentang takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Mereka tetap bersyukur, mereka sudah berdoa. Mereka yakin Allah akan beri sesuatu yang lebih baik lagi. Sehingga teman-teman kelas 12 di Ventera masih tersenyum walaupun SNBP-nya warnanya merah. Okay. Bukan berarti belum baik ya teman-teman semua, tapi ada jalan yang lebih baik yang Allah siapkan dengan perjuangan-perjuangan yang dibutuhkan nantinya. Seperti itu. Oke. Ini dari hasil SNBP kan ada dua warna nih, ada biru dan merah. Apa sih yang Ustadz ajarkan untuk murid-murid Ustadz, bagaimana cara menerima takdir? Jadi sebelum SNBP saya berkeliling ke kelas-kelas, masuk setiap kelas, kemudian mengajarkan tentang bagaimana cara berdoa. Cara berdoa. Jadi ibaratnya Mas ya, kita itu punya Shopee Pay Unlimited. Oke. Kalau punya Shopee Pay Unlimited, kira-kira Mas Rafinzo ngapain? Wah, kalau saya mungkin ya dipakai lah tadi ya. Kita selaku jujur-jujur aja deh tadi. Selaku anak muda itu pengennya banyak. Lihat apa dikit pengen, nafsu belanjanya itu banyak tuh. Nah, ternyata kita punya fitur itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa minta banyak hal. Oke. Kita seperti punya kuota unlimited, saldo unlimited untuk minta apa saja sama Allah Subhanahu wa taala untuk hidup di dunia ini. Oke. Cuma ada dua hal lagi nih Mas. Pertama, saya sadarkan mereka nggak tahu. Banyak orang nggak tahu kalau mereka punya fitur minta apa aja ini. Banyak dari mereka yang belum sadar gitu. Belum sadar. Kita juga banyak orang-orang juga nggak sadar
Kalau kita bisa minta apa aja sama Allah. Yang kedua, kalau tadi belum sadar, yang kedua tidak tahu caranya. Tidak tahu caranya. Oke, yang pertama maka kemudian kita sadarkan. Kita sadarkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ngabulin semua doa-doa. Ngabulin semua permintaan. Allah berfirman dalam Al-Baqarah, surat Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi. Yang artinya Mas Rafinzo udah hafal ya. Dan ketika hambaku umat Islam bertanya kepadamu wahai Nabi Muhammad, maka jelaskan fa inni qarib, aku itu dekat. Qarib itu bestie kalau bahasa kalian. Oke. Ngerasa kan punya bestie. Betul. Nah, bestinya nggak sembarangan, bestinya Allah. Bestinya Allah. Dan Allah ngenalin Diri kita. ke kita itu bestie. Cuma kita aja yang nggak mau. Kita juga belum merasakan. Maka kemudian ketika kita mau tahu kalau Allah itu pengen kita tempatkan sebagai bestie, kita kenal sebagai bestie, qarib, maka kan enak banget tuh. Betul. Minta ini dong, pinjam ini dong. Oh iya, okay. Kayak gitu kan. Betul. Kita punya bestie, minta kuotanya dong, gitu kan. Dikasih nggak kalau hal-hal murah gitu sama temennya? Pasti. Nah, maka kemudian fa ini qarib, aku tuh bestie kata Allah. Terus bestie yang baik, nggak pelit. Kenapa? Karena maha kaya. Gitu. Apa kata Allah? Fa ini qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aku tuh akan kasih apa yang kalian minta. Terus surah apa kita? Falyastajibu li. Artinya surah apa? Falyastajibu li. Maka aku akan perkenalkan. Mintalah kepadaku. Mintalah kepadaku dan percayalah. Mintalah kepadaku. Jadi kita disuruh cuma dua, minta sama percaya. Kuncinya dua itu berarti. Cuma itu dong. Maka kemudian inilah yang membuat umat Islam maju. Diajarkan Nabi Muhammad SAW tentang mimpi-mimpi besar, cita-cita besar. Mereka tinggal minta dan percaya. Oke, Rafinzo minta UI, percaya. Minta ITB, percaya. Tinggal itu aja. Itulah yang kita ajarkan. Yuk bikin cita-cita yang besar, bikin skenario yang besar, bikin sesuatu yang hebat yang mungkin kita tidak mungkin mewujudkannya kecuali hanya dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, betul. Jadi, nilaiku jelek nih. Aku gak bisa matematika, aku gak bisa fisika. Jangan. Kamu punya Allah. Anggap Allah sebagai teman kita, teman dekat kita. Bestie. Maka ketika kita membutuhkan apapun itu, maka Allah akan berikan. Bahkan saya ajarkan untuk meminta apa saja pada Allah Subhanahu wa taala. Sekecil hal apapun itu. Sekecil hal apapun. Oke, sudah sadar kalau kita bisa minta apa aja sama Allah. Betul. Oke, yang kedua nih, mau nggak tak ajarin bagaimana caranya? Waduh, boleh Ustaz, boleh. Gimana itu? Oke. Yang pertama nih, kamu punya Shopee Unlimited. Betul. Tapi ada covernya. Oh ya. Bisa nggak kamu pesan? Nggak bisa. Kenapa? Karena kita belum masuk ke aplikasinya. Belum masuk untuk cover itu. Maka apa langkahnya? Kita buka covernya, masukin password masuk aplikasi. Nah, ini kan sebenarnya minta sama Allah itu doa. Ketika kita masih tertutup cover, betul, maka kita nggak bisa minta. Ada penghalangnya. Ada penghalangnya. Apa kira-kira penghalang dari doa kita? Penghalang dari doa kita mungkin adalah perilaku dosa kita. Betul. Atau dosa dan maksiat kita. Nah, dosa dan maksiat inilah yang membuat kita nggak bisa pakai Shopee Pay tersebut. Fitur minta apa saja dari Allah nggak bisa kepakai. Maka langkahnya Allah juga sudah ngasih jalan, yaitu dengan beristighfar dan sholat taubat. Yang saya maksud maksiat itu mungkin ada maksiat dosa-dosa besar,
Kalau dosa-dosa besar nggak ada, mungkin dosa-dosa kecil. Dosa kecil nggak ada, mungkin ada kewajiban yang tidak kita laksanakan. Kewajiban yang kita laksanakan nggak ada, mungkin ada sunnah-sunnah yang kita remehkan. Atau mungkin ada juga maksiat itu berupa maksiat perbuatan yang mungkin kita nggak lakuin ya. Tapi ada maksiat perkataan dan maksiat hati. Misalnya kata-kata nih, kita ghibah, oh dosa. Kita ngeremehin orang, oh dosa. Kita mengumpat, oh Jelas dosa. Atau maksiat hati, kita iri, kita sombong, Dengki, kita takut, berprasangka buruk sama orang. Nah, itu maksiat semua. Maka kemudian setiap maksiat itu diistighfari dan disolat taubati. Oke. Kita juga selaku seorang manusia, terkadang kita tuh nggak sadar, Ustaz. Ternyata di dalam keseharian kita itu kita melakukan banyak sekali dosa atau maksiat. Tanpa kita sadari, mungkin bagi teman-teman yang udah terbiasa, ghibah itu ya udah menjadi hal yang biasa. Jadi tidak ada di dalam hati mereka itu tidak ada kekhawatiran atas itu. Jadi menurut Ustaz sendiri, menyadarkan mereka akan itu gimana, Ustaz? Maka kemudian karena kita lagi butuh nih, saya ngomong ke anak kelas 12 lagi butuh, dinasihatinya gampang. Kalian butuh buka cover, penghalang-penghalang biar bisa minta. Nah gitu ya, tunggu aja, sabar aja. Nah kemudian tadi ghibah misalnya, kenapa kita udah biasa banget? Karena kemaksiatan itu menimbulkan luka di hati. Ketika kita sudah terbiasa berbuat maksiat, maka luka di atas luka, perih di atas perih, sehingga rasa perih itu sudah tidak terasa lagi. Maka kalau sudah tahu, sudah sadar, walaupun tidak terasa luka, walaupun tidak terasa perih, maka beristighfar dan sholat taubat. Nah, anak-anak kelas 12 kita ajarkan sholat taubat. Untuk setiap kesalahan mereka bertaubat, minta Allah Subhanahu wa taala. Sehingga arah cara belajar, cara berjuangnya dua angkatan ini agak berbeda, dan puncaknya di angkatan ini. Dulu saya mengajarkan workaholic. Apa itu, Tat? Workaholic. Bekerja, kecanduan bekerja. Ya, bekerja, belajar sampai ketiduran, belajar sampai ribuan soal, belajar sampai orang tua melarang untuk belajar. Udah dilarang belajar belum? Belum sih, Tat. Berarti kurang. Kurang gitu ya, seperti itu. Okay. Ya, kalau kegiatan udah. Kalau kegiatan sudah mulai dibatasi. Berarti sudah kebanyakan gitu ya. Batasi gitu ya. Belajar udah kamu berhenti belajar. Nah, dulu target kakak-kakak kelas kalian sukses karena workaholic. Sekarang kita ajarkan taubaholic. Kecanduan bertaubat. Banyak bertaubat. Jadi bagaimana dalam keseharian mereka selalu bertobat kepada Allah, merutinkan istighfar. Dan hasilnya lebih dahsyat daripada workaholic. Karena kalau workaholic itu kita sunnatullah. Betul. Ya udah, aturannya gitu. Belajar segini paham, belajar segitu nggak paham, bekerja segini dapat, bekerja kurang ya nggak dapat. Tapi kemudian dengan cara ini adalah cara pertolongannya Allah, cara keajaiban. Usaha tetap, kita nggak diem, tetap anak-anak bimbel, tetap belajar, tapi kemudian melibatkan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, masya Allah. Bagaimana kalau tadi yang workaholic sama taubaholic itu dikombinasikan? Nah, itu yang dahsyat, itu yang cakep. Karena itu yang dilakukan oleh para sahabat. Umar bin Khattab dari dulu sudah jagoan dan bijaksana sebelum Islam. Setelah Islam jauh lebih bijaksana dan lebih jagoan, sehingga bisa menjadi khalifah yang sangat adil, bijaksana, dan kekuasaannya sampai Baitul Maqdis, jauh loh dari Mekah sampai Yerusalem. Khalid bin Walid dari dulu sudah panglima perang, tapi level Quraisy, level Arab. Ketika sudah Islam, maka kemudian jangkauannya sudah sangat meluas, mendunia, mengalahkan Romawi, Persia, bahkan sampai mau ke Afrika.
Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf sudah kaya dari zaman dulu. Tapi kemudian setelah Islam, karena dilipat gandakan, ada leverage, faktor pengali, sehingga hasilnya luar biasa. Inilah yang kita ajarkan. Tetap usaha, libatin Allah, sehingga usahamu sekian, hasilnya berkian-kian. Baik Ustaz. Nah, gitu. Oke. Tadi Ustadz ajarkan ke teman-teman kelas 12 itu tentang taubahholik. Nah, yang Ustadz minta dari teman-teman itu apa sih, Ustadz? Jadi keseharian mereka apa yang harus mereka lakukan di setiap harinya? Oke, baik. Nah, pertama tadi dia akan mau buka cover. Pertama dia harus buka cover, hilangkan dosa-dosa dulu. Lalu kemudian yang kedua, karena kita lagi meminta sama Allah, maka kita harus pakai frekuensi surga. Frekuensi surga. Oke. Itu bagaimana itu, Ustaz? Jadi frekuensi surga itu frekuensi yang dekat dengan Allah itu tenang, tentram, bahagia, luas. Surga kan tenang, betul. Tentram, betul. Bahagia, betul. Adem, betul. Luas. Nah, hatimu harus hati-hati surga. Kita ibaratkan seperti itu juga. Ya. Nah, jangan sampai kamu ngerasa frekuensi neraka. Nauzubillah. Dan kita sering panas, betul. Sedih, sumpek, sempit. Oke. Nah, keseringan kita di frekuensi neraka, betul. Bisa jadi teman-teman. Iya enggak? Nah, kenapa? Karena kita tadi berdosa, mungkin dosanya enggak kita sadari. Dosanya mungkin kita mengandalkan diri dan meremehkan Allah. Kita cuma ngurus dengan proyek kita, dengan kemampuan kita. Padahal kita punya Allah, tapi kita lupa. Kita lupa minta sama Allah di urusan-urusan kita. Kita ngerjain soal, ya Allah bisa ya Allah. Ya Allah bisa ya Allah. Sementara kan aku belum belajar ya Allah. Aku belum belajar, aku gak bisa. Oh, aku udah belajar, aku pasti bisa. Itu pakai jalur normal. Jalur ajaibnya, kamu bertobat dulu, frekuensi surga, ngerjain dengan bahagia. Yakin. Oke. Nah, kemudian teman-teman. Jurus kedua. Oke, sudah paham nih jurus yang kedua tentang frekuensi surga. Bisa, saya bisa memahami. Jadi suasana hati itu juga tergantung rutinitas kita harian, teman-teman. Jadi ketika dalam keseharian kita banyak melakukan hal-hal baik, dimulai dari bangun itu kita sudah mulai berdoa, kemudian bersyukur, merenungi segala nikmatnya. Insya Allah di dalam keseharian kita pun akan menjadi baik. Tapi jika sebaliknya, maka itulah yang akan dirasakan sama seperti itu. Ya, gitu ya. Nah, kemudian kedua kan tadi samakan sinyal surga. Yang ketiga, perkuat sinyal surga. Perkuat. Itu sinyalnya diperkuat. Kan tadi udah covernya dibuka. Betul. Kemudian sinyalnya udah sama. Betul. Yang ketiga diperkuat. Biar cepat nih. Biar besar permintaannya. Nah, gimana cara memperkuat sinyal surga? Ya dengan cara beribadah. Mendekatkan diri kepada Allah. Baik ibadah fisik, ibadah lisan, ibadah pikiran maupun ibadah hati. Kenapa? Karena ya ibadah itu cara yang diajarkan Rasulullah untuk mendekatkan diri pada Allah. Ada salah kaprah di antara anak-anak nih, termasuk saya dulu waktu SMA. Yo sholat tahajud biar keterima kuliah. Yo apalin Quran biar masuk kedokteran. Oke. Yo puasa biar diterima ITB. Nah, misalnya. Ada insentif tersendiri. Ya itu nggak terlalu salah. Cuma sebenarnya nilai puasa kita, nilai sholat malam kita, nilai sedekah kita, bahkan nilai sholat 2 rakaat kita itu jauh lebih besar daripada fakultas kedokteran, keterima ITB, keterima UI. Kenapa? Sholat 2 rakaat aja ya sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Apalagi hafalan Quran. Masya Allah itu. Apalagi sedekah, apalagi banyak hal, sholat, apalagi puasa seharian seperti itu. Lebih berat dari
tadi sholat 2 rakaat sebelum subuh seperti itu. Jadi tidak sebanding nilai itu. Maka fungsi ibadah adalah untuk membuat kita lebih dekat dengan Allah, frekuensi surga kita lebih kuat. Sehingga ketika kita udah dekat sama Allah, minta apa aja dikasih. Maka akan Allah berikan. Maka Allah berikan. Oke. Berat sekali kayaknya teman-teman nih materi kita hari ini ya. Emang agak mengulik isi hati ya Tat ya. Iya betul. Membenarkan bagaimana kefahaman kita terkait rezeki yang Allah berikan dan bagaimana reaksi kita terhadap rezeki tersebut. Oke. Nah, langkah ketiga nih, kan tadi baru langkah pertama buka cover. Buka cover kan. Betul. Yang kedua sinyalnya udah sama. Oke. Kemudian Kita perkuat. Kan? Betul. Nah, ketika perkuat. Nah, kemudian habis itu kan kita order. Betul. Nah, gimana nih cara ordernya? Tahu gak Rafinsu? Dengan berdoa mungkin Ustaz? Nah, dengan berdoa. Tapi doanya beda. Oh, itu bagaimana Ustaz? Kalau doa akhirat, kita berdoa mengemis, meminta, merunduk, menghinakan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Karena akhirat itu besar, berharga. Sedangkan kalau doa-doa dunia, doanya santai aja. Maulana Jalaluddin Rumi berkata, engkau adalah tamu agung Allah di muka bumi. Maka jangan mengemis, jangan meminta dunia, jangan meminta serpihan dunia seperti seorang pengemis. Jadi minta serpihan dunia dengan tenang aja, dengan frekuensi bahagia. Saya ajarkan, seneng ya keterima UGM, seneng ya keterima UI, seneng ya keterima ITB, seneng ya keterima kedokteran, seneng ya, bahagia ya, alhamdulillah ya Allah, terima kasih ya Allah. Padahal belum tercapai. Okay. Sebelum pengumuman, anak-anak itu dengan penuh keyakinan, seneng ya keterima, seneng ya. Dan gak boleh ada keraguan, karena keraguan itu yang akan meng-cancel doa-doa dunia kita. Okay. Gak boleh ada rasa takut. Selaku hamba yang beriman, kita harus percaya kepada Allah. Percaya pada Allah 100%. Maka kemudian kita ajarkan, yakin, bisa, Allahu Akbar. Oke. Yakin, bisa, Allahu Akbar. Semuanya yakin. Ketika ada keraguan, ketika misalnya nih, aduh ini bisa enggak ya, tryoutku masih jauh, nilaiku masih jelek, yakin bisa, Allahu Akbar. Misalnya Rafinzu nih konsepnya ya, kita out of the topic sebentar. NH Vaganza butuh dana berapa nih? 500 juta mungkin. 500 juta. Kan khawatir, takut ya enggak? Betul. Aduh bisa enggak? Enggak bisa. Enggak dapat. Maka kemudian yuk yakin bisa. Allahu Akbar. Saya tanya kemarin, sebesar apa Allah? Sebesar apa Allah? Saya bingung ini mau jawab apa. Besar sekali, maha besar. Semuanya kecil. Kita gak bisa menjelaskan sebesar apa Allah. Yang kita tahu semuanya kecil. 500 juta kecil. Itu bagi saya besar. Tapi kalau kamu punya Allah, itu kecil. Masuk UI, ITB susah, besar. Susah Mungkin, sekali. Susah sekali. Tapi kalau kita punya Allah, insya Allah itu menjadi hal yang paling kecil. Itulah kenapa para sahabat menjadi orang-orang hebat. Mereka berani bermimpi besar, yakin karena punya Allah. Nah, itulah kenapa saya menangis saat kemarin. Bukan karena pencapaian, bukan. Itu kecil gitu ya. Tapi saya menangis karena, oh ya Allah, murid-murid saya mengenalmu ya Allah. Bagaimana mereka bisa percaya, yakin, kemudian dan berpasrah kan gak mungkin gitu ya gak? Gitu. Gak mungkin kan nilainya pas-pasan terus sekolah swasta gitu kan ya, iya gak? Seperti itu. Okay. Dan untuk pencapaian besar sehingga mereka nanti akan
kuliahnya juga bagus. Amin. Kayak seperti itu. Nah, setelah order nih, langkah keempat Kita menerima. paketnya. Betul. Nah, kita sudah berdoa, sudah minta sama Allah, sudah yakin, sudah percaya, pasti dikirim, pasti dikasih. Kayak kamu pesen Shopee nih ya kan pasti dikirim, ya enggak? Cuma ini karena Allah Maha Baik, dikirimnya ada dua nih, dikabulinya ada dua, sesuai atau lebih baik lagi. Oke, ada dua cara teman-teman bagaimana kita bisa menyikapi takdir yang Allah berikan. Ada cara Sesuai yang kita sesuai dengan inginkan. orderan kita atau dengan lebih baik. Nah, maka kemudian yang tidak dapat SNBP kemarin senyum. Kenapa? Allah siapkan yang lebih baik. Itu. Dan mereka tersenyum, saya menangis terharu. Ya Allah, anak-anak ini udah paham. Mungkin pada sedih ya, anak-anak seusia kalian gak keterima SNBP, padahal udah belajar, kayaknya sia-sia. Enggak. Mereka sedih sebentar. Ustaz, sedih boleh? Boleh. Karena kamu masih manusia. Menangislah, kan kau juga manusia. Oke. Gak apa-apa. Tapi kemudian mereka, Allah akan ngasih lebih baik lagi. Tenang aja. Nah, itu 5 tips yang kita ajarkan ke anak-anak. 5 apa? Buka cover, samakan Bangun, sinyal, oke. sinyal surga, perkuat sinyal, Kemudian kita order, order, terima dan- paket. Oke. Semudah itu. Kamu bisa buat apa aja, mau olimpiade. Ini rahasianya SMA Nur Hidayah nih. Waduh. Kita buka di podcast Udah. gitu ya. Oke, boleh, Kenapa? boleh. Karena saya takut kalau tidak dicintai Rasulullah. Barang siapa man kata mahul ilma, barang siapa yang menyembunyikan ilmu, maka Allah akan kekang dari neraka jahanam. Saya takut. Saya bagi aja ilmu ini. Oke. Di sharing ke Mau teman-teman sekalian. olimpiade, OSK, OSN, OSP, ya semudah itu. Oke. Buka cover, salat tobat, yakin. Oke, tadi ada 5 cara teman-teman. Oke. Ibarat kita pesan Shopee Food misalnya. Yang pertama adalah kita buka Cover kita ya. buka device kita melalui cover. Yang mana dengan menghilangkan seluruh dosa-dosa kita dengan banyak cara. Ada sholat taubat, kemudian berzikir, istighfar, dan lain sebagainya teman-teman. Kemudian kita bangun sinyal frekuensi surga kita tadi. Oke, kita harus bangun. tenang, nggak takut, nggak khawatir. Oke, bagaimana kita percaya dengan Allah. Gitu. Bahagia. Itulah kenapa saya tanya, kamu bahagia nggak? Itu memastikan kalian di frekuensi surga atau tidak. Masya Allah. Oke. Kemudian setelah kita bangun frekuensi, kita perkuat dengan ibadah-ibadah. Dengan ibadah kita. Banyak sekali teman-teman ibadah yang bisa kita lakukan. Di antaranya ada sholat sunnah, kemudian puasa sunnah, kemudian juga tidak lain dan bukan adalah hal-hal wajib lainnya. Oke. Setelah kita tadi sudah kita buka covernya, kita bangun. Setelah itu kita perkuat. Kita order gitu. Order, mintanya dengan cara seneng ya, berdoanya seneng ya gitu. Oke. Jadi misalnya nih Revenzo, bukan bisa nggak ya dapat 500 juta di NHV, tapi seneng ya bisa dapat 500 juta. Oke. Saya ada visualisasi sedikit ini. Gitu. Nanti juga bisa dipakai. Seneng ya lolos OSK. Kan sebentar lagi Olimpiade Sains Kabupaten. Saya akan ngomong nih, seneng ya SMA Nur Hidayah ini OSK-nya banyak yang lolos. Amin. Gitu aja gitu ya. Seneng ya guru-guru sejahtera. Sebagai kepala sekolah saya cuma gitu. Kita bikin aja. frekuensi positif berarti Frekuensi gitu. positif gitu. Oke. Seneng ya murid SMA TNH pinter-pinter, hafalannya bagus-bagus, solih-solihah. Gitu aja. Mintanya gitu. Mintanya gitu kan. Kemudian habis itu setelah kita minta dengan seneng ya, Kita nggak menerima. boleh cancel. Cancelnya itu bisa nggak ya? Kalau tombol mintanya untuk dunia, kamu tinggal ngomong seneng ya, bahagia ya. Kalau kamu pikir bisa nggak ya, itu nggak cancel.
prasangka kita kepada Allah itu menentukan juga gitu. Gitu. Bagaimana kalau ketika kita berprasangka baik pada Allah, maka Allah akan selaraskan jalannya dan mudahkan. Tapi begitu pun sebaliknya, kalau kita memiliki prasangka yang buruk kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan yang setimpal. Iya, suruh jalan sendiri gitu. Oke, ada jalan sendiri teman-teman Dan semua. jalan sendiri kan kita repot. Tidak ada yang membimbing, tidak ada tuntunan. Tidak ada yang ngebantuin. Betul. Gitu. Nah, kemudian yang kelima, tinggal terima paketnya. Ada 2 cara tadi teman-teman ya. Ada 2 jalan, maaf. Yang pertama adalah dengan jalan yang sesuai orderan kita, yaitu dengan sesuai apa yang kita minta kepada Allah melalui doa kita. Namun ada juga satu lagi jalan yang lebih baik, yang mana Allah telah siapkan jalan atau tujuan yang lebih baik untuk ke depan nantinya, seperti itu. Gitu. Oke. Itu rahasia SNBP Asma'i Nur Hidayah. Kita agak ulik dikit ya tadi sini ya, Tat, ya. Iya. Oke. Itu. Oke, itu tadi ada konsep keimanan dan rezeki yang Ustadz Ihsan berikan ke murid-muridnya di SMA Nur Hidayah, teman-teman sekalian. Jadi Ustadz mengajarkan betapa pentingnya kita mengenal Tuhan kita, mengenal Allah, dan bagaimana cara reaksi kita terhadap apa yang telah ditakdirkan gitu. Iya. Karena udah yakin dapat sesuai atau lebih baik lagi, kan seneng. Betul. Anak-anak gak keterima, ya seneng aja. Kenapa? Dapat lebih baik. Iya. Oke. Mungkin emang mendapatkan hal yang lebih baik itu memang butuh perjuangan lebih gitu. Betul. Tapi insya Allah ketika kita bersama Allah, menganggap Allah sebagai teman kita, bestie kita, maka Allah akan permudah. Oke. Allah kasih jauh lebih baik, lebih keren dari yang kita duga. Oke. Itu cukup mungkin kita yang kita bahas pada hari ini. Terima kasih Ustadz atas waktunya. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah stay tune dari awal hingga akhir. Dari saya itu demikian. Perlu diingat teman-teman semua, ucapan adalah doa. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.